Apa awal itu? Yaitu yang biasa disampaikan oleh Kiai Aib itu. Man amila billah, beramal karena dari upaya Allah. Kalau kita main aja lah terusin. Ini enggak, ininya. Ya. Allah barakatuh. Videonya dihidupin, Mas. Saya menambah. Videonya dihidupin. Nah, biar nanti direkamnya bagusnya. Silakan. Saya mau menambahkan sedikit ya. Tadi mengapa kita kecewa ya ketika yang terjadi itu tidak sesuai, ya takdir Allah yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah itu kalau kita kecewa itu merupakan bukti bahwa kita itu menyerahkan urusan kita itu kepada nafsu kita gitu. Karena nafsu itu kalau sudah menginginkan sesuatu dia enggak berubah. Kalau dorongannya itu dari nafsu itu dia enggak berubah. Sampai ujung pun dia enggak berubah. Kalau menginginkan A, dia tetap A, dikasih B, diganti misalnya. Dia enggak mau, kecewa. Ibarat seperti anak kecil gitu ya. Kalau pengen ini, nah gitu. Dia kalau enggak dikasih, nangis gitu. Jadi itu hawa nafsu. Tetapi boleh diganti juga, belum berarti bahwa itu menyerahkan urusan kita kepada Allah. Boleh jadi kita mau diganti itu dorongannya bukan dari nafsu gitu, tapi dari setan. Dari setan itu tandanya dia mau berubah gitu. Dia mau berubah, mau diganti gitu. Jadi kalau dorongan setan tuh nggak seperti nafsu gitu. Jadi dia kalau misalnya yang A diganti yang B nggak apa-apa asal lebih buruk gitu. Asal lebih buruk. Nah itu maksudnya hasilnya itu lebih buruk. Jadi kemaslahatannya itu lebih rendah, walaupun kelihatannya itu lebih bagus kelihatannya, tapi keterjerumusannya jauhnya dari Allah itu semakin besar. Jadi dia itu dari setan ya, dorongannya dari setan. Kalau dari hawa nafsu itu dia kecewa gitu. Kecewa. Jadi kalau kita kecewa berarti ternyata kita menyerahkan urusan ini kepada nafsu kita, keinginan kita gitu. Nah, kalau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya bebas, terserah Allah gitu. Karena kita serahkan kepada Allah, Allah lah yang memilihkan yang terbaik. Tadi Mang Solihin bertanya tentang bagaimana riyadhah ya, menerapkan lillah billah. Menerapkan lillah billah. Memang menerapkan lillah billah ini bisa terasa berat, bisa juga terasa ringan. Bisa terasa berat, bisa juga terasa ringan, tergantung pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kata Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin kemarin itu, bahwa ada yang bisa menerapkannya itu setelah 70 tahun, ada yang bisa hanya setahun saja, ada yang sehari saja misalnya gitu. Jadi tergantung pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu riyadhah gitu ya, yang
disampaikan oleh guru saya gitu untuk menerapkan lillah billah ini supaya kita bisa mempraktekannya di dalam aktivitas kita gitu. Bahkan meresap ke dalam hati kita gitu. Yaitu dengan menyambung kepada utusan Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk menerapkan lillah billah ini kita mohon syafaatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita minta disyafaatilah oleh Rasulullah SAW. Jadi di dalam menerapkan lillah billah ini riyadhahnya adalah membaca, kalau saya yang ringan aja ya, ya Sayyidi ya Rasulullah gitu ya, ya Sayyidi ya Rasulullah itu. Jadi sambil membayangkan Nabi Muhammad SAW, karena kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah karena jasa dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin lebih mudah menerapkan lillah billah ini ya yang harus melalui Rasulnya gitu, yang menyampaikannya. Nah, jadi syahadat kita juga dua kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi riyadhahnya itu membaca ya Sayyidi ya Rasulullah gitu ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah itu minimalnya setengah jam lah sehari ya. Setengah jam sehari gitu. Minimalnya, tapi kalau misalnya terus-terusan juga nggak apa-apa, baik diucapkan maupun di dalam hati. Yang paling penting itu yaitu menghadirkan, gitu ya, hadir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau membaca ya Sayyidi ya Rasulullah itu, kalau ingat kepada utusan, kita akan ingat kepada Allah, gitu. Akan ingat kepada yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya kita Allah saja gitu, itu kadang-kadang lupa kepada Rasulullahnya. Maksudnya yang telah berjasa menyampaikan risalah ini kepada umat manusia. Jadi ya Sayyidi ya Rasulullah gitu. Itu mungkin salah satu tips ya. Ya mungkin dari mamang-mamang yang lain ada tips yang lain kita sharing di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Silakan Mang Andi. Baik. Mang Kiai Aib Mang Kiai Aib dan udah barusan Mang Kiai Apip. Baik, sebelum yang lain saya sedikit mungkin untuk videonya dihidupkan, Mang. Videonya. Ya, ini caranya. Kadang suka benar. Orang Jawa kok pinter banget ya bikin belangkon. Ternyata bisa buat bantalan juga ini yang belakangnya. Saya tidur jadi bisa nggak perlu pakai bantal gitu, Bang. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, orang Jawa. Walaupun secara filosofis katanya makanya yang belakang ininya disimpan di belakang. Jadi ada keinginan jangan ditampakkan gitu. Jadi ya Allah saja yang sopi belangkon itu. Jadi menampakkan keinginan Allah, keinginan kita tuh di belakang aja dalam belangkon itu, kata para ahli budaya. Oh ya, itu yang tafsir positif. Tafsir negatifnya ada nanti pada kesempatan yang lain. Iya, kalau saya justru pengalaman saya tidur bisa pakai belangkon, Mang. Iya. Jadi nggak perlu pakai bantal. Silakan, Mang Andi. Baik.
Baik. Terima kasih sebelumnya Mang Kiai Aib ya. Yang selanjutnya saya mungkin misalnya untuk riyadhah ini tadi udah dijelaskan saya kira oleh Mang Kiai Afif ya, bahwa billah itu jadi sebelum kita mengerjakan sesuatu maka kita niatkan dalam hati, saya mengerjakan ini karena pertolongan Allah. Jadi ketika kurang berhasil, berarti kita kurang menghadirkan Allah dalam pekerjaan ini. Jadi di dalam hati kita harus dinyatakan, tidak hanya di dalam mulut, tidak hanya di mulut gitu. Saya mengerjakan ini karena daya upaya Allah, kan gitu. Saya mengerjakan ini karena kemampuan yang diberikan oleh Allah. Jadi dalam hati itu dimunculkan ungkapan seperti itu. Tadi udah dijelaskan saya kira oleh Mang Kiai Afif. Atau ini kan berkaitan dengan istilah takdir ya. Jadi hikmah yang sekarang ini saya perhatikan kata kuncinya adalah bagaimana kita memahami kata takdir. Takdir itu kalau yang saya baca dari tulisan-tulisan tentang tafsir Al-Quran tentang takdir, itu 3 makna itu, Mang. Yang pertama, takdir bermakna hak prerogatif Allah, hak veto Allah. Jadi iradah Allah yang bisa mengalahkan aspek apapun, baik hukum alam maupun hukum sosial. Seperti misalnya api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Nah, karena Nabi Ibrahim sudah memiliki ilmu malakut, itu berarti ya mungkin kekuasaan Allah sudah masuk ke dalam dirinya gitu. Itu ilmu malakut kan gitu. Jadi sehingga apapun hukum-hukum alam dan hukum sosial akan mental karena ada hak veto Allah di situ. Ada iradah Allah yang begitu lebih kuat daripada kemampuan kita, daripada kemampuan nafsu. Kan kemarin kita tahu bahwa nafsu itu kan 3, akal, kalbu, dan nafsu kan gitu. Kemarin kan kita dijelaskan harus mendahulukan Allah daripada harus bersandar kepada Allah daripada bersandar kepada nafsu kan gitu. Berarti sandaran kita kepada Allah kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan berarti masih kurang gitu, Bang. Kalau dalam filsafat kan Allah di dalam diri kita masih tiada gitu. Sehingga kekuatan Allah menjadi ya tiada dalam diri kita. Sehingga hasilnya mengecewakan gitu. Ya, seperti itu. Kalau dilihat dari aspek, oleh karena itu kembali lagi ke makna takdir. Jadi takdir itu 3 aspek kan, hak prerogatif Allah yang bisa merubah segala sesuatu yang berbeda dengan hukum alam. Seperti tadi Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar oleh api karena iradah Allah. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi Ibrahim menguasai ilmu malakut kan gitu. Memiliki sifat-sifat malak ini keagungan Allah. Malak itu kan salah satu milk al-malak. Kemudian kembali lagi tadi ada makna takdir bermakna hukum alam, makna takdir bermakna hukum sosial gitu. Ya kurang lebih itulah. Jadi ternyata hampir sama itu takdir nanti kalau dikaitkan dengan kata-kata sunnatullah, Mang. Sunnatullah juga ternyata kadang-kadang bermakna sama dengan takdir. Jadi sunnatullah kadang-kadang bermakna hukum alam. Sunnatullah kadang-kadang bermakna sosial. Kadang sunnah. Jadi lagi-lagi kalau kita misalnya kecewa dengan hasil yang diperoleh, berarti makna takdirnya harus dilengkapi 3-tiganya, tidak hanya bersandar kepada Allah gitu.
juga kurang ilmu. Kemarin kan diajarkan kalau di hikmah yang keberapa itu yang harus menambah ilmu kan gitu. Baik yang bersifat ilmu-ilmu alam maupun ilmu sosial kalau dikaitkan dengan makna takdir ini. Oke, mungkin itulah demikian apa sedikit Mang. Makasih. Kalau ada yang salah tolong diperbaiki. Mungkin Mamang Kiai Ya, yang lain silakan. terima kasih Mang. Praktis saja. Ilmu yang kita peroleh pagi ini mari kita terapkan ya. Kalau dulu mungkin hanya bismillahirrahmanirrahim saja, terus lillah. Nah, sekarang kita tambahi dengan ilmu yang dari Al-Hikmah yang ke-26 ini. Dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali berasal dari Allah. Jadi mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hati lillah, mencari ridha Allah karena Allah, lalu merasailah diri ini, kekuatannya, daya upayanya, pertolongannya, bisanya, kemampuannya, semuanya berasal dari Allah. Nah, manusiawi suatu saat hasilnya tidak sesuai harapan. Nah, ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan yang kita duga semula, lalu kembalikanlah kepada takdir Allah yang berlaku terhadap segala sesuatu. Oh iya, kejadian yang seperti ini itu semata-mata karena sudah ditentukan Allah, takdir Allah. Bagaimanapun hasilnya, saya harus ridho. Kalau hasilnya tidak baik, ya sabar. Rasailah betul bahwa itu bagian dari ketentuan Allah kejadiannya. Hasilnya begitu. Lalu tingkatkan. Yang kita rasa tidak baik itu, itulah yang sebenarnya paling baik untuk diri kita, paling sesuai untuk diri kita. Nah, ini mungkin secara praktis begitu ya. Kalau hasilnya baik sesuai harapan, alhamdulillah. Ini juga dari takdir Allah. Jangan lalu menjadi kebablasan. Balik lagi ke ujub. Ini sesuai harapan nih. Siapa ini yang mengerjakan? Kalau tidak saya, tidak bisa nih. Balik lagi ke ujub itu nanti kalau begitu. Jadi posisi nerimo itu di dalam istilah bahasa Jawa neriman itu mengandung falsafah ilmu hakikat yang tinggi ya. Nerimo, menerima terhadap apapun takdir Allah. Kalau sesuai alhamdulillah dengan keinginan kita, kalau tidak sesuai juga alhamdulillah, itulah yang terbaik bagi keadaan kita. Saya boleh cerita pengalaman pribadi ya. Dulu saya masuk ke IPB itu pilihan kedua. Tanpa tes ya. Pilihan pertama saya kedokteran. UI waktu itu. Saya merasa bahwa menjadi dokter itulah yang terbaik bagi saya. Maka ketika pengumuman kemudian saya diterima tanpa tes PMDK di IPB, itu hati saya berontak. Nggak nerimo. Lalu saya matur, kebetulan pas ada tamu kepada ayah. Ayah, saya ingin ikut tes lagi. Artinya, saya keterima di IPB itu, Mang Solihin, seperti bukan menerima rahmat, tapi seperti menerima musibah besar. Bayangkan itu ya, kalau mengikuti hawa nafsu itu ya. Saat itu saya merasa menerima musibah. Padahal itu
kalau diterima dengan bagian dari takdir Allah, itu anugerah yang luar biasa itu diterima di IPB. Berapa banyak siswa SMA yang sangat menginginkan untuk diterima di IPB. Lalu saya di ruang tamu, kebetulan pas ada tamu yang memberi, ini Pak Yai, yang memberi saya wiritan selama akhir-akhir sekolah SMA dulu, puasa 40 hari dengan wiritan ya. Itu saya sudah jalani. Saya bilang kepada ayah, bagaimana, nak, kamu? Anu ya, saya diterima di IPB, tapi tidak di kedokteran. Saya mau tes lagi ya. Nah, belum sempat ayah menjawab, tamu tadi menjawab, Gus, sampean sudah berpuasa, sampun Yai. Ini loh, IPB itu merupakan universitas unggulan di Indonesia. Banyak orang yang ingin keterima di IPB itu. Ini jawabannya, puasa jenengan itu, puasa sampean itu. Ini yang terbaik buat sampean. Nah, hati saya didhawuhi Kiai begitu itu terus langsung adem, serep, adem nerimo. Nah, lalu saya jalanilah kuliah di IPB. Keterusan, Mang Solihin, S1, S2, S3 saya termasuk yang lanjut ya. Jadi lalu sekarang saya menyadari bahwa Allah meluputkan saya menjadi dokter, E-nya diganti O menjadi doktor. Hanya dirubah satu huruf oleh Allah, dokter menjadi doktor. Dan barulah barokah-barokah itu, berkah Allah itu saya rasakan ya sesudah ini sekarang punya santri. Bayangkan kalau dulu saya kuliah kedokteran, mungkin saya tidak diberi Allah takdir ngaji kepada Mama Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Tidak bertemu dengan mamang-mamang. Ilmu saya mungkin ilmu kedokteran ANSI saja. Mondoknya kurang. Sekarang diberi amanah santri yang luar biasa, barokah juga. Saya rasakan itu. Maka yang dulu semula saya anggap itu suatu kejadian yang musibah diterima di IPB itu sebenarnya yang paling baik bagi saya. Ditakdirkan oleh Allah yang paling baik bagi saya sekeluarga. Masya Allah ya. Nah, menerima hasil akhir yang baik maupun buruk itu sebagai yang paling baik bagi kita, itu perlu latihan, Mang Solihin. Perlu latihan. Kita semua tetap terus berlatih. Maka ketika menghadapi, loh kok begini, nggak sesuai dengan harapan saya, langsunglah menyadari, inilah yang terbaik dari Allah untuk kita. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan manfaat barokah untuk diri saya pribadi, untuk putra saya ini Ahmad Rifki ikut, alhamdulillah bisa ikut. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.